Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran dan juga keberkahan ya dalam menjalankan aktivitas. Oke sahabat, terima kasih yang sudah mendukung channel kami. Selamat datang di channel Sofa Nurseri ya. Channel ini akan membahas seputar tanaman, khususnya pada kesempatan kali ini adalah tanaman alpukat ya sahabat ya. Ini adalah tanaman alpukat yang kita tanam dari biji sahabat. Kenapa kita tanam dari biji? Karena bibit alpukat itu hampir mayoritas proses perbanyakan ataupun yang kita tanam dalam skala koleksi ataupun untuk kebun ya, skala kebun kita pun juga tanam dari biji ya sahabat. Selain itu biji, kenapa kita tanam dari biji? Karena ketika proses perbanyakan dari biji ini cukup mudah ya dibandingkan dengan proses yang lain, entah itu dari cangkok ataupun beberapa metode lainnya. Karena proses perbanyakan dari biji ini tingkat keberhasilan dan juga tingkat adaptivitas terhadap geografis ataupun iklim lebih tahan ya sahabat ya, lebih kuat karena tanaman yang berasal dari biji seperti ini pasti ada akar tunjangnya atau akar ini ya, akar tunggang yang berada di bawah. Coba kita lihat sahabat ya, mungkin sudah ada belum ya. Oke sahabat, ini ada, sudah mulai keluar akar ya, adalah akar tunjang yang berada di bawah sahabat. Coba kita lihat yang lain, mungkin ada ya, kita coba. Kenapa akar ini sangat penting sahabat? Karena akar ini adalah masih belum muncul, masih ada sedikit, karena akar ini adalah penentu nantinya yang menjadi oke sahabat, ini dia sudah dapat, kita ini adalah akar tunjang atau akar apa, akar tunggang apa tunjang ya, yang menjadi akar yang ke bawah ya sahabat ya, yang nantinya sebagai pencari ini untuk asupan nutrisi juga sumber makanan ya. Jadi nanti akan masuk dalam tanah dan sebagai penguat nantinya terhadap kondisi cuaca apapun. Ketika nanti kekurangan air, dia akan tingkat kedalaman tertentu dia akan mendapatkan cukup air untuk tanaman ini ya sahabat. Selain itu, ketika ada kondisi angin ataupun cuaca ekstrim, akar ini juga akan menjadi penopang atau menjadi penguat, jadi tidak mudah roboh ya sahabat ya. Jadi ada beberapa keunggulan diantaranya yaitu sebagai pencari nutrisi yang sangat efektif ya sahabat, karena nantinya akan ketika kita telat dalam penyiraman dan sebagainya, ini akan terbantu oleh akar yang turun ke bawah ini sahabat ya. Jadi selain itu sebagai penguat ketika kondisi ekstrim, entah itu angin ataupun cuaca yang tidak menentu. Oke sahabat, ini adalah tanaman alpukat yang kita tanam dari biji. Selain itu dari beberapa pengolahan yang kita jumpai, pengolahan buah utamanya, salah satu utamanya itu adalah tanaman buah alpukat ya sahabat, maaf. Terkadang biji ini dibuang sahabat ya. Jadi kita berupaya untuk memanfaatkan limbah ataupun biji alpukat ini kita olah menjadi suatu tanaman baru yang nantinya bisa lebih bermanfaat buat ini ya, buat kita semua ya. Jadi menjadi kita pendukung dalam proses penghijauan. Kita punya beberapa tanaman baru yang kita tanam dari biji-bijian, yaitu biji alpukat ini sahabat ya. Jadi kita membantu proses penghijauan di bumi kita ya sahabat. Ya sahabat, dalam perawatan ini adalah juga perlu ketika kita tanam biji tidak selalu tumbuh satu seperti ini sahabatnya, ada juga yang tumbuh ada dua seperti sahabat. Bisa disaksikan pertumbuhannya juga relatif sama sahabatnya, hampir sama.
Kadang ketika kita ini ya, ketika pertumbuhan sama juga seperti ini kita biarkan juga tidak apa, tapi lebih efektif juga kita harus potong sahabat ya, karena kita akan memaksimalkan nutrisinya pada satu tanaman saja. Yang ini misalkan yang lebih tinggi ya sahabat ya, yang lebih kita pilih yang kondisinya lebih bagus dan lebih layak untuk kita pelihara, atau kita biarkan dua kita sambung jadikan satu juga nggak bisa sahabat ya. Jadi supaya tanaman ini bisa lebih cepat untuk berbuah, bisa cepat menghasilkan, biasanya memang prosesnya yaitu dengan cara disambung. Kalau tanaman muda seperti ini bisa kita sambung pucuk atau kita potong langsung kita sambung ya sahabat ya. Terus untuk tanaman yang sudah agak besar bisa melakukan dengan cara sambung sisip ya, ataupun juga top working sahabat ya. Jadi ada beberapa metode yang digunakan dalam proses budidaya ataupun mengubah varietas tanaman alpukat dari alpukat lokal ya sahabat, karena memang kebanyakan biji yang kita ambil ini dari pengolahan makanan juga jus itu dominan yang banyak adalah alpukat lokal. Jadi kita rubah alpukat ini supaya cepat berbuah di antara usia 3-4 tahun supaya bisa produksi buah yang cepat ya, lebih cepat daripada kita biarkan seperti ini, kita tinggalkan, kita rawat, kita tunggu mungkin bisa sekitar 5 tahun lebih ya sahabat untuk bisa menghasilkan buah. Tapi kita bisa melakukan proses percepatan dengan cara menyambung dengan varietas-varietas yang sudah terbukti ataupun sudah adaptif dan percepat untuk buahnya lebih cepat ya sahabat. Oke, kembali lagi ini kita potong ya sahabat ya. Jadi kita potong yang ini sahabat, supaya nanti tumbuhannya bisa lebih maksimal. Jadi hal ini adalah hal yang perlu kita lakukan. Ini seharusnya lebih awal ya sahabat, karena kalau tanaman sudah besar seperti ini berarti nutrisi yang sekian ini sudah terbuang sahabat, yang seharusnya nutrisi untuk tumbuh ini seharusnya berada jadi satu. Ini akhirnya nanti batangnya pun akan menjadi lebih besar. Bisa disaksikan di sini ada perbedaan batang. Oke, yang ini lebih besar karena di sini dia ada cuma satu batang, yang di sini lebih kecil sahabat ya, dengan kondisi tanaman ketinggian sama, karena mungkin dari nutrisinya yang ini terbagi ke satu tanaman yang ini ya sahabat ya, jadi terpecah sahabat. Coba lihat yang lain mungkin ada ya sahabat, karena memang kalau kita tanam dari biji itu terkadang tumbuhnya dari mata tunas itu bukan hanya satu sahabat, bisa 2, bisa 3, ataupun bisa terkadang lebih dari 4 mata tunas ya sahabat. Jadi ini adalah hal yang sering harus kita lakukan, yaitu pengontrolan terhadap biji-biji yang kita tanam sahabat. Saya saksikan ini lebih dini seperti ini lebih bagus, jadi nanti dia akan lebih terfokus pada satu tanaman ini ya sahabat. Ini kita juga kita potong ya sahabat. Oke, di sana juga ada, kita potong lagi. Oke, ini adalah salah satu perawatan dalam proses menjaga supaya pertumbuhan alpukat lebih cepat, dan nantinya insya Allah kalau sudah kita sambung, biasanya itu di usia sekitar 2-3 tahun tanaman alpukat ini sudah bisa produksi atau menghasilkan buah ya sahabat ya. Jadi ini adalah hal yang seharusnya banyak atau diketahui oleh petani alpukat ya utamanya, karena bibit itu tidak harus beli ya sahabat ya. Jadi kita bisa mendapatkan bibit yang gratis seperti ini sahabat ya. Karena apa? Kita manfaatkan limbah sahabatnya. Jadi adalah bibit gratis ya, yang kita manfaatkan akhirnya menjadi nilai ekonomis yang
memiliki nilai yang fantastis karena beberapa varietas alpukat unggul termasuk jenis Miki dan beberapa kawan-kawan lainnya itu untuk hasil panen ataupun untuk harga per kilonya itu masih sangat istimewa sahabat ya. Jadi ini adalah hal yang perlu diperhatikan bagi para petani, jangan menunggu tanam untuk ini ya, ketika nanti memikirkan modal dan sebagainya, tanam aja dari biji seperti ini sahabat ya. Tanam dari biji, bisa nanti kita sama-sama belajar untuk cara menyambung ya, ataupun grafting ya, kita sambung dengan varietas yang sudah layak kita kebunkan ya sahabat ya. Terus habis itu bagaimana cara untuk grafting atau sambung pojoknya, kita juga ada beberapa ulasan yang nanti juga akan membantu sahabat dalam proses penggantian varietas dari tanaman alpukat kita ya sahabat. Jadi ini adalah bisa dimanfaatkan oleh para petani yang mungkin masih mikir-mikir untuk beli bibit. Kalau mungkin 1-2 kita tidak terlalu memikirkan karena mungkin nominalnya juga tidak terlalu banyak, tapi misalkan sudah kapasitas ratusan ataupun mungkin ribuan bibit, mungkin juga nominalnya juga akan lebih ya, lebih ini ya, lebih kita perhitungkan karena ketika nanti ada resiko tingkat kematian dan sebagainya dari tanaman kita juga harus siap dengan hal tersebut. Kalau misalkan kita bibitnya gratis, walaupun kita ada risiko tersebut, kita juga tidak terlalu khawatir ya sahabat. Jadi manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Oke sahabat, terima kasih yang sudah mendukung channel kami. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan inspirasi dan bermanfaat buat sahabat semua yang sudah mendukung channel kami. Terima kasih atas subscribe dan ini ya, dukungannya. Yang belum mendukung bisa segera ini ya, mendukung channel kami untuk menantikan ulasan-ulasan menarik seputar tanaman dan kehidupan ini ya, kebun ya yang ada di Sofa Nursery. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.